kita akan beranjak ke 7.3. 7.3, subbab 7.3 ini tentang kekonvergenan seragam. Saya akan tayangkan slide-nya. Oke. Baik. Yang kita bahas sekarang barisan fungsi dan deret fungsi. Kalau tadi barisan dan deret bilangan, sekarang fungsi yang kita hadapi. Ya, sama fungsinya bisa bernilai real atau bernilai kompleks. Tapi domainnya di sini D-nya yang kita bahas D-nya itu bagian dari R ya. Nah, kita ingin menyelidiki kekonvergenan barisan fungsi fkx dan deret fungsi fkx baik secara titik demi titik maupun secara seragam pada D. Jadi ada dua istilah nanti yang akan dibahas gitu ya, akan disinggung dari atau dalam subbab ini. Nah, contoh barisan fungsi yang mudah sekali lagi kalau kita kaitkan dengan deret geometri ya deret fungsi X pangkat K. Saya ganti warna ini kok merah. Deret X pangkat K. Jadi menurut deret geometri yang kita kenal ini akan sama dengan loh kok sigma lagi. Nggak konsen saya. Sama dengan apa? Sama dengan X per 1 min X. Tapi itu kalau X-nya di antara 0 dan oke. Kalau X menang 1 ya divergen ya. Berarti ini 1 nggak ikut. 1 nggak ikut ya. Saya terlalu cepat ini. Saya terlalu cepat memberi contoh ini. Mungkin contoh barisan dulu ya. Saya terlalu cepat untuk contoh deret ini. Jadi kalau untuk barisan kalau saya punya barisan fkx sama dengan x pangkat a, maaf, x pangkat k. Jadi di sini x-nya, nah satunya saya ingin ikut kalau di sini. Barisan ini akan konvergen ke, gitu ya. Kalau X-nya kurang dari 1, dia akan konvergen ke 0. Jadi untuk X di antara 0 dan 1 tidak termasuk 1. Tapi kalau X-nya 1, maka dia akan konvergen ke 1 gitu ya. Jadi bisa seperti itu kan. Karena itu tadi 1 nggak ikut yang di atas ya. Karena kalau X-nya sama dengan 1 ikut, maka suku-sukunya 1 terus juga di dalam deret itu dan jumlah parsialnya ya jadinya sama dengan N kalau kita menjumlahkan dari 1 sampai dengan suku pertama sampai dengan suku ke N gitu ya. Dan kalau N-nya menuju tak terhingga jadinya jumlahnya menuju tak terhingga. Nah, yang barisan ini kalau kita gambar grafik fungsinya sebetulnya penting dan perlu buat Anda pahami. X pangkat 1 itu seperti ini. Gitu ya, ini X pangkat 1.
Jadi Y sama dengan X pangkat 1. X kuadrat itu kira-kira seperti itu. Itu Y sama dengan X kuadrat. X pangkat 3 nanti seperti itu. Nah, sementara si limitnya, kalau kita gambar, saya pakai warna merah deh. Limitnya itu bernilai 0, terus lalu di 1 tetap 1 gitu ya. Gitu. Seperti itu. Nah, Anda membayangkan apa kalau melihat ini? Gitu ya. Anda membayangkan apa? Anda membayangkan mungkin seperti benang yang basah, tadinya kencang, lurus Y sama dengan X, lalu menggayut jadi Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Kemudian jadi X pangkat 3, ya mungkin ini bukan benang tapi sesuatu lah, material apa begitu. Dan seterusnya makin lama makin menggayut gitu dan akhirnya putus. Putus, tapi si yang di atas ini kayak diikat gitu ya. Diikat, mungkin ada tiang tadinya. Gitu ya. Mungkin ada tiang ini, diikat dia. Jadi ya dia tetap di atas sana, sementara yang lainnya jatuh ke bawah gitu ya. Kebayang ya? Oke. Nah, yang menjadi catatan buat kita di sini adalah suku-suku atau masing-masing fungsi FK ini continue. Masing-masing fungsi FK ini continue, tapi limitnya tidak continue. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, itu yang menarik untuk kita bahas. Kalau kita ingin limitnya juga continue, barisannya harus memenuhi apa sih begitu ya. Itulah yang kemudian nanti kekonvergenannya harus seragam. Seperti ini namanya konvergen tapi titik demi titik ini. Titik demi titik gitu ya. Artinya X demi X. X-nya ditentukan terlebih dahulu. Oh, nanti kita bisa hitung limitnya. Jadi itulah kekonvergenan titik demi titik. Jadi Fn atau Fk, tadi saya menulis Fk dikatakan apa? Konvergen ke F titik demi titik. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Pointwise. Pointwise ya. Pointwise. Titik demi titik pada D. Nah, apabila begitu. Apabila untuk setiap X anggota D, gitu ya, Fkx menuju Fx untuk K menuju tak terhingga. Yakni yang terakhir itu untuk setiap M terdapat N. Ini saya pakai simbol-simbol untuk setiap dan terdapat. Mohon maaf, ini tak lain supaya tidak terlalu penuh aja slide-nya ya. Sedemikian sehingga apa? Untuk K lebih besar atau sama dengan N berlaku Fkx dikurangi Fx lebih kecil dari 1/M gitu ya. X-nya di sini sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, kekonvergenan seragam itu berbeda. Perbedaannya tadi X-nya itu ditentukan belakangan. Mungkin ini pakai secara ya. Secara, soalnya kalau tidak pakai secara yang seragam ini nggak enak.
secara seragam pada D gitu ya. Apabila, nah di sini apabilanya untuk setiap M langsung terdapat N sedemikian sehingga untuk K lebih besar atau 9N berlaku Fkx min Fx lebih kecil daripada 1/M untuk setiap X anggota D. Jadi di sini keberlakuannya itu seragam ini. Ini berlaku seragam untuk setiap X anggota D. Pokoknya K-nya lebih besar atau sama dengan N. X-nya yang manapun gitu ya. Kalau yang di atas X-nya ditentukan dulu. Jadi di sini yang di atas itu, kalau yang di bawah ini notasinya saya nggak tahu, mungkin di buku mungkin tidak dipakai notasi ini. Ya, untuk kita saya pakai panah double gitu ya. Nah, perbedaannya tadi yang satu X-nya di depan, satu X-nya di belakang. Oke, tapi hal lain yang implisit di sini adalah N-nya yang di atas itu bergantung pada, jadi di sini N bergantung pada, ini bergantung pada M dan X. M dan X. Sedangkan di sini, ini bergantung pada M saja. Oke? Kalau saya kembali ke sini, ke yang X pangkat K, ini saya pakai untuk menjelaskan fenomena titik demi titik ya. Jadi kalau saya ambil, maaf, ini saya ambil X, maka titik-titiknya itu nilai F1X, F2X, dan seterusnya. Ini ibaratnya saya punya titik-titik yang terjadi di sini nih, ya, pada garis vertikal X itu gitu ya. Mungkin kalau ini X0, pada garis X sama dengan X0 itu, yaitu menuju 0. Kalau saya ambil X yang lain, ya menuju 0 juga. Mulai dari situ, terus pada akhirnya akan menuju 0 juga gitu ya. Nah, hanya menuju 0-nya itu tidak secara seragam. Kalau Anda melihat di sini, semakin dekat X-nya ke 1, semakin cepat atau semakin lambat konvergennya? Lambat, Pak. Semakin lambat gitu ya. Saya akan gambar lagi mungkin pada halaman kosong ya. Sebelum ini saya akan selipkan satu halaman kosong. Tapi waktu saya terbatas sebentar, nggak jadi deh ya. Itu di S1 mestinya udah. Jadi kalau saya pakai ini saja sekali lagi, kalau saya gambar pita, mungkin pakai highlighter ya, pakai stabilo. Kalau saya gambar pita di sini, nah pita ini epsilonnya itu ya, katakanlah 1/M. Maka di sini radius epsilon daripada garis finish, yang merah itu saya anggap garis finish. Kalau saya perhatikan pita kuning itu, kelihatan pita kuning, Rinda? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, kalau kemudian saya coba gambar grafik X pangkat tertentu ya. Bayangkan aja X pangkat 20 gitu ya.
maka gambar, oh merah. Duh, kenapa merah itu? Saya gambar lagi dengan warna hijau. Nah, seperti itu. Masuk. Ini masih masuk di dalam pita itu ya, Rinda ya. Tapi kemudian kan ini bagaimanapun harus tersambung ke titik yang di atas kan? Ya, Rinda. Iya, Nah, Pak. artinya kemudian ada bagian yang saya beri tanda panah itu yang di luar pita kan? Nah, bagian yang di luar pita itu informalnya belum nyampe garis finish dalam radius 1/m gitu ya. Dia masih di luar 1/m gitu ya. Dan X pangkat berapapun pasti ada bagian yang masih belum nyampe finish dengan toleransi 1/m. Ya kan? Gitu. Nah, kekontinuan seragam tidak seperti itu. Kekontinuan seragam diberikan pita 1/m yang warna kuning itu, tentunya bukan contoh ini, diberikan pita 1/m, maka semua X masuk, gitu ya. Artinya sudah berada dalam radius 1/m dari garis finish, kira-kira seperti itu, secara seragam. Belum nyampe sih, ada yang belum nyampe, tapi semua berada dalam radius 1/m. Gitu. Contohnya ada main-main lagi dengan yang ada di soal latihan nanti. Saya lanjutkan dengan teorema 73.1 kriteria Cauchy. Sekali lagi barisan fungsi FK yang kita bahas. Kapan sih konvergen seragam? Nah, kriteria Cauchy ini memberitahu kita konvergen seragam jika dan hanya jika untuk setiap N terdapat M. Aduh, ini terbalik ya. N dan M-nya kadang tertukar, saya tidak konsisten, mohon maaf. Untuk setiap N terdapat M sedemikian sehingga untuk K dan L yang lebih besar atau sama dengan M berlaku itu. Nah, buktinya terdiri atas dua bagian sih. Jadi di sini buktinya bagian pertama FKX ini Cauchy untuk setiap X ya. Untuk setiap X anggota D. Karena Cauchy, karena itu konvergen. Jadi ada limitnya. Karena itu konvergen. Katakan ke fx. Gitu ya. X anggota D di sini. Nah, selanjutnya tinggal ditunjukkan bahwa jadi ini skemanya aja ya. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa ya kriteria Cauchy-nya tadi. Oh, ini sebentar. Satu arah ini kan jika dan hanya jika ya. Jadi dua arah ya. Kalau ke sini jelas ya. Ke sini jelas. Kalau yang ke sini yang sedang dibuktikan. Jadi yang sebaliknya itu diketahui barisannya memenuhi kriteria Cauchy, yaitu untuk setiap N terdapat M. Lalu kita ingin membuktikan bahwa barisannya konvergen seragam. Nah, di sini FK ini konvergen seragam ke F. Detailnya Anda dapat lihat
Ya, waktu saya terbatas, saya akan lanjutkan dengan gong dari subbab ini nanti pertukaran limit dengan integral. Ini juga eh, fakta yang sebetulnya di S1 udah dibahas juga ya. Kalau FK konvergen seragam ke F pada D, jika FK continue di X0 untuk setiap K, maka F continue di X0. Jadi limitnya juga continue di X0 begitu. Ya, mungkin saya beri ilustrasi aja untuk membuktikan F-nya continue di X0, Anda tentu harus lihat Fx min Fx0 gitu ya. Ini Anda selipkan dengan F, Anda selipkan, oh kok plus. Anda selipkan Fkx0 gitu. Fkx. Lalu tentu Anda munculkan lagi Fkx. Lalu Anda selipkan Fkx0. Lalu Anda munculkan lagi Fkx0 min Fx0 gitu. Nah, kalau konvergen seragam, maka baik untuk X maupun X0 ini bisa kecil, ini bisa kurang dari 1/3 M gitu. Ini juga kurang dari 1/3 M. Lalu tinggal itu. Nah, ini bisa kurang dari 1/3 M juga dengan apa? Kriteria Cauchy-nya. Kriteria Cauchy-nya. Ini kekontinuan ini kurang dari yang ini pakai kekontinuan si FK ya. FK di X0. Jadi itu kan diketahui nih. Jadi akhirnya ini kurang dari 1/3 M juga gitu. Kalau yang suku pertama dan suku ketiga dari kekonvergenan seragam itu gitu ya. Jadi ada dua hipotesis kan di sini kan, kekonvergenan seragam FK ke F. Jadi yang pertama itu, jadi kalau ini yang pertama, mohon maaf. Kalau ini yang pertama, saya mau pakai huruf warna merah sebetulnya. Kalau ini yang pertama, ini hipotesis kedua, maka ini pakai yang pertama. Sedangkan ini pakai hipotesis kedua. Gitu ya. Jadi totalnya lebih kecil daripada 1/3 M tambah 1/3 M tambah 1/3 M gitu. Yang sama dengan 1/M. Jadi ini K dipilih cukup besar. Kok K pilih cukup besar? Iya. Ya, K dipilih cukup besar ya, supaya ini dan itu terjadi ya. Baru kemudian suku kedua yang dipilih X-nya yang cukup dekat ke X0. Oke, itu oret-oretannya seperti itu. Nah, berikutnya pertukaran limit dan integral. Di sini saya masih punya 15 menit ya untuk membahas ini. Kalau Fn konvergen seragam ke F pada interval AB, lalu masing-masing Fn terintegralkan Riemann, maka demikian pula halnya F. So is F gitu ya. Dan ini gongnya. Jadi di sini limit bertukar dengan integral. Maka judulnya pertukaran limit dan integral.
Kalau Anda lihat begitu, ya. Limit dari integral sama dengan integral dari limit. F ini kan tidak lain sama dengan limit Fn gitu ya. Jadi si limit itu ada di dalam integral sekarang. Jadi limit dari integral sama dengan integral dari limit. Interchange. Oh ya, ini sudah dituliskan. Buat apa saya nulis lagi? Gitu. Oke? Nah, buktinya gimana? Diberikan bilangan asli M, pilih bilangan asli M cukup besar, sedemikian sehingga ini, jumlah Cauchy SFN P dikurangi jumlah Cauchy SFP lebih kecil daripada 1/3M untuk setiap partisi dengan titik sampel yang sama. Anda detailnya ada di buku, tapi fokus dulu ke langkah-langkah besarnya, ya. Di sini tentu saja kalau Anda uraikan itu kan sigma Fn AK delta XK gitu ya, dikurangi sigma F AK delta XK. Partisinya sama, jadi delta XK-nya sama. Di situ Anda tinggal menghitung selisih FNAK dengan FAK. Dan itu tentunya sesuatu yang kecil karena Fn konvergen ke F. Jadi untuk AK yang sama, FNAK dikurangi FAK dapat dibuat sekecil yang kita kehendaki. Katakanlah 1/3M kali B min A. Jadi dia keluar lalu sigma delta K kan B min A. Kira-kira gitu ya. Jadi ini kan sama dengan itu. Nah, akibatnya kemudian untuk partisi P dan P aksen yang memenuhi ketaksamaan tadi, kita mempunyai SFP dikurangi SFP aksen. Jadi ini ketaksamaan segitiga aja. Mohon maaf. Ini ketaksamaan segitiga aja. Jadi seperti waktu pembuktian kekontinuan f di x0 untuk barisan fungsi yang konvergen seragam ke f. Ketaksamaan segitiga diselipkan dua suku jadi kita punya 3 suku di ruas kanan. Suku pertama kurang dari 1/3M, suku terakhir juga kurang dari 1/3M. Lalu yang di tengah ini. Jadi kalau norma P dan norma P aksen cukup kecil, maka jumlah Cauchy SFNP dan SFNP aksen itu akan cukup dekat ke nilai integralnya. Ya, karena kita mengasumsikan belepotan. Karena kita mengasumsikan Fn masing-masing itu terintegralkan. Jadi bisa dibuat kurang dari 1/3M. Cukup dekatnya kurang dari 1/3M juga, gitu ya. Jadi totalnya kurang dari 1/M. Nah, ini artinya osilasi kan? Bukan osilasi. Ini membuktikan keterintegralan F berdasarkan apa ya? Kriteria Cauchy ya. Salah satu. Jadi jumlah Cauchy-nya itu tidak berbeda jauh dengan satu sama yang lain. Oke? Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit integral Fn ada dan sama dengan integral F yang sudah kita buktikan terintegralkan Riemann pada AB itu. Untuk itu, kita tinggal memilih. Nah, di sini saya detailnya ada di buku, lagi-lagi fokus ke langkah kuncinya. Tinggal memilih N cukup besar dan P cukup halus, gitu ya. Sedemikian sehingga yang pertama ini, itu keterintegralan F, Yang kedua ini seperti langkah awal tadi, kita buat
SFN dan SF itu cukup dekat. Langkah awal tadi ya. Yang ketiga, ini keterintegralan. Yang ketiga ini keterintegralan Fn. Jadi kalau yang pertama ini seperti langkah awal, ini kekonvergenan Fn konvergen seragam ke F itu ya. Kalau ini keterintegralan si F. Jadi tiga-tiganya dipakai. Masing-masing kurang dari sepertiga M, maka jumlahnya yang kita buktikan tuh apa ya? Yang kita buktikan, saya akan pakai warna hijau. Yang kita buktikan adalah selisih ini dengan ini kan? Ya. Selisihnya kurang dari 1/m. Oke? Tinggal selipkan suku-suku yang terlibat di sini, lalu pakai ketaksamaan segitiga. Gitu. Saya kira itu yang ingin saya buktikan dan bahas serta perlihatkan pada Anda, walaupun dengan waktu yang tersedia, sebagian detail harus Anda pelajari kembali di buku, dan itulah saya kira tujuan kuliah ini ya, bukan sekadar menyalin apa yang ada di buku, tapi lebih ke arah poin-poinnya saja. Anda harus aktif membaca sisanya di buku. Jadi subbab, jadi sub dari subbab 73.2 itu juga membahas turunan. Kalau barusan integral, maka sisanya adalah turunan dari limit. Jadi apakah turunan dan limit dapat bertukar? Jawabannya iya, tapi hipotesisnya ditambah atau berbeda lah paling tidak. Ini Anda baca sebagai wawasan. Ini sih seharusnya ikut materinya, tapi saya akan menyerahkan nih pada Anda untuk mempelajarinya sendiri. Ya mungkin tidak ikut diujikan sih, tapi sebagai wawasan Anda harus tahu ini. Ya. Lalu ada 733, ini tidak dibahas. Ini membahas apa sih di buku ini? Ini kekonvergenan apa? Unrestricted gitu ya. Jadi ya Anda baca aja deh, itu tidak dibahas. Nah, nanti 74 itu deret pangkat, ini juga kita lewat ya. Jadi ini juga tidak dibahas. Kok banyak yang tidak dibahas ya? Kita kan harus memilih. Saya akan tayangkan agenda atau menu kita tuh apa sih? Saya share kembali. Ya, agenda kita tuh apa sih? Saya share kembali rencana kuliah kita itu seperti ini. Ini perlu saya share nggak di Teams? Boleh, Pak. Boleh tuh, berarti nggak harus ya. Tapi saya udah foto sih kemarin. Oh, udah. Oke, ini juga bisa dilihat. Nanti saya share ya. Jadi hari Rabu kita bahas ini. Udah bab 9 loncat ya. Oke. Untuk bab 7, soal latihannya saya belum pilihkan. Nanti mungkin saya beri PR aja sekalian. Ya. Tapi hari Rabu kita bahas 9.1. Jadi Rabu itu tanggal 3 ya. Gitu. Dan seterusnya minggu depan 9.2, 9.3, lalu minggu depannya lagi udah bab 10. Minggu depannya lagi loncat ke bab 13. Itu rencana kita.